Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Duanya menteri dan wakil menteri udah hitam sekali. Berarti ini menteri dan wakil menteri mana benar-benar bekerja. Kalau nggak hitam malah saya curiga. Akhirnya Pak Natalius Pigai pengen jadi Menteri Pertanian. Ini prestasi kita. Kemudian serapan pemerintah, yaitu jumlah tonase beras yang sekarang berada di tangan pemerintah, saya dapat laporan, adalah tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Belum pernah kita, pemerintah, menguasai, memiliki jumlah tonase beras sebesar sekarang. Saudara-saudara, ini suatu prestasi. Dan ini prestasi bukan datang begitu. Apalagi pertanian. Pertanian itu yang saya katakan tadi, azimut kompas, salah kecil akibatnya buruk. Kita tidak memperhatikan cuaca, El Nino, kekeringan, La Nina. Kita tidak perhatikan krisis pangan. Tapi alhamdulillah pejabat-pejabat kita mengerti, mampu. Saya suka muji-muji, tidak, tapi saya ya namanya kepala sekolah, kalau ada, iya kan, ada yang berprestasi, saya harus kasih tahu prestasi, benar nggak? Jadi dalam hal ini saya lihat tim pangan, Menteri Pertanian dan timnya, Menko, semua fokus. Untung aja Menteri Pertanian ada di Jakarta hari ini, hadir. Biasanya saya cari, nggak ada. Di mana? Kalimantan Barat, di mana? Jambi, di mana? Duanya menteri dan wakil menteri udah hitam sekali. Berarti ini menteri dan wakil menteri mana benar-benar bekerja. Kalau nggak hitam malah saya curiga. Akhirnya Pak Natalius Pigai pengen jadi Menteri Pertanian. Iya, nggak usah. Dia di ruang AC aja masih. Saudara-saudara, ini suatu prestasi saya. Saya merasakan karena hari ini saya terima tadi pagi, saya terima saudara Hun Sen dari Kamboja. Dia 38 tahun jadi Perdana Menteri. Sekarang dia naik jadi Presiden Senat, ya. Dia datang, yang pertama dia bicara, karena tadi yang jemput beliau adalah Menteri Dalam Negeri, ya. Yang pertama disampaikan adalah, kami perhatikan bahwa prestasi Indonesia luar biasa. Produksi berasnya sangat naik sampai berlimpah. Ini akan berpengaruh kepada kita, karena biasanya Indonesia beli beras dari kita. Tapi tahun ini Kamboja harus cari pasar baru, karena Indonesia tidak akan impor. Benar tadi Mendagri. Datang ketemu saya, itu lagi yang disampaikan. Selamat, sukses produksi saudara,
luar biasa. Kemudian kebijakan-kebijakan yang saudara ambil ya, menjadi perhatian. Kita sih dinilai, tidak dinilai, kita hanya kerja, kita tidak mau. Tapi alhamdulillah, ya kan? Dan kita nggak boleh takut. Jadi kalau ibarat kita di kelas, di sekolah, ya kan? Kalau kita belajar benar, kita ikut ujian yang benar, nilai kita bagus, pasti ada yang nggak suka sama kita kan? Yang nggak mau belajar nggak suka sama kita, ya kan? Wah, dia mau lulus sendiri gitu ya. Padahal belajar, bekerja gitu. Kita tidak berbuat yang aneh-aneh, ya. Pakai logika. Jadi waktu berapa bulan yang lalu, yang saya katakan prestasi ini kita bisa surplus produksi Februari, Maret, April, Mei, yang Menteri Pertanian tidak sedikit jasanya Pak Jokowi sebagai Presiden. Benar Menteri Pertanian? Sekali lagi ini saya bukan ngolor untuk apa, ya kan? Beliau udah di Solo, ya kan? Tapi saya harus katakan, karena itu benar. Beliau masih Presiden. Kebetulan Menteri Pertanian lowong, kosong kan? Iya kan? Pejabat sebelumnya ya ada masalah sedikit, kosong. Saya ketemu Saudara Amran, saya lihat bahwa ini masuk akal. Dan beliau pernah jadi Menteri Pertanian, beliau pernah mencapai swasembada. Saya datang ke Presiden Jokowi, Bapak Presiden, karena Kementerian Pertanian kosong, saya usulkan Saudara Amran Sulaiman, Menteri Bapak Kabinet pertama. Mungkin Pak Jokowi terkesan juga sama saya kan. Ini Menteri Pertahanan kok mengusulkan Menteri Pertanian. Orang selalu tanya, apa hubungan pertahanan dan pertanian? Iya, tanpa pangan nggak ada tentara. Mau perang pakai apa? Pakai senjata, nggak ada makan, ya nggak bisa jalan prajurit itu. Dan yang kedua, Menteri Pertahanan waktu itu, ya kan, terpilih sebagai presiden yang akan datang waktu itu. Iya kan? Jadi saya berkepentingan, ini saya salah. Pak Jokowi, dalam hati Pak Jokowi berpikir pasti begini. Nanti Mas Gibran tanya beliau, tanya Bapak. Ini Menhan saya kan ketua Gerindra. Kenapa nggak usulkan kader Gerindra? Nah, karena saudara-saudara, ini saya ajak. Karena kalau udah urusan negara, bangsa dan rakyat, partai harus kedua. Partai harus kedua. Saya pun dari partai-partai yang ada, saya selalu minta, Anda silakan, tapi saya minta yang saudara ajukan yang terbaik. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.